Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Pandu Pramdita yang akan membersamai kalian pada mata kuliah Filsafat Nusantara. Oke, pada kali ini saya akan menerangkan mengenai nilai filosofis khususnya pada seni rupa Nusantara bagian pertama. Mari kita simak pemaparan mata kuliah saya. Saya akan mengawalinya dengan sekilas tentang seni rupa. Saya yakin hal ini sudah disampaikan pada mata kuliah desain komunikasi visual. Ya. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya dengan media yang bersifat tangible, yaitu dapat dilihat maupun diraba. Unsur-unsur yang membentuk karya seni rupa meliputi titik, garis, bidang, ruang, warna, tekstur, dan cahaya. Adapun prinsip-prinsip atas seni rupa antara lain keseimbangan, kesatuan, irama, komposisi, proporsi, center of view atau emphasis, keselarasan, gradasi, dan kontras. Secara umum, karya seni rupa dibagi dalam dua bentuk, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Baik, selanjutnya saya akan mengungkapkan bagaimana menelisik karya seni rupa melalui teori bentuk. Dalam hal ini, teori bentuk yang akan saya sampaikan adalah teori bentuk yang dikemukakan oleh Profesor D'Arsono. Profesor D'Arsono mengungkapkan bahwa bentuk seni terdiri dari pola-pola, sedang pola terdiri dari motif-motif. Adapun motif dibagi dalam 3 kategori, yaitu motif utama, motif pendukung, dan motif isian. Motif utama merupakan unsur pokok berupa gambar atau karakter dari wujud tertentu yang mengandung falsafah atau ajaran. Motif pendukung atau bisa disebut sebagai motif pengisi atau juga bisa disebut sebagai motif selingan merupakan unsur pendukung berupa gambar-gambar dari bentuk tertentu yang dibuat untuk mengisi bidang di antara motif utama. Motif pendukung terkadang juga memiliki makna, namun makna-makna tersebut itu adalah makna untuk mendukung motif utama. Ya. Kemudian, motif isian merupakan unsur pengisi yang fungsinya mengisi atau menghias motif utama maupun motif pendukung. Jadi, di antara motif utama dan motif pendukung muncul ruang-ruang kosong. Nah, ruang kosong itu diisi oleh motif isian. Nah, motif isian ini berupa titik-titik, garis-garis, atau gabungan antara titik dan garis. Motif ini hanya berfungsi sebagai pengisi ruang kosong dengan tujuan memperindah serta tidak memiliki makna. Gitu ya. Jadi garis-garis atau titik-titik yang mengisi ruang-ruang kosong di antara pendukung dan motif pendukung dan motif utama itu tidak memiliki makna, ya. Itu adalah motif isian. Nah, sebagai catatan, dengan kata lain, bahwa sebuah artefak seni rupa yang menyimpan falsafah atau kebijaksanaan hidup yang dianut oleh masyarakat nampak disusun oleh pola tertentu yang unsur pokoknya menggambarkan sifat kebijaksanaan yang dimaksudkan. Dengan demikian, untuk mengungkapkan falsafah hidup pada artefak seni rupa, kita diminta untuk membedah motif-motif yang ada atau bentuk-bentuk yang ada dalam artefak tersebut. Yang kita bedah, kita tentukan motif isiannya seperti apa. Motif isian itu kemudian kita singkirkan atau kita abaikan, dan kemudian motif pendukungnya yang mana dan motif utamanya yang mana. Nah, motif utama ini lah yang akan menjadi falsafah hidup atau inti ajaran pada artefak tersebut. Sedangkan motif pendukung itu adalah motif-motif atau bentuk-bentuk yang fungsinya itu mendukung makna tersebut. Jadi mengiyakan atau kemudian memperkuat makna yang dibentuk pada motif utama tersebut. Sebagai contoh, saya akan menyampaikan beberapa bentuk seni rupa. Baik, untuk contoh pertama itu saya akan memaparkan mengenai filosofi bentuk gunung dalam seni rupa. Di sini ada 4 gambar artefak seni rupa pada masyarakat Jawa ya yang saya contohkan.
Yang pertama, yang paling kiri itu adalah rumah joglo. Yang kedua itu adalah candi, khususnya salah satu candi di pelataran Candi Prambanan. Yang ketiga itu adalah kayon atau gunungan wayang kulit. Yang keempat itu adalah tumpeng. Nah, keempat artefak ini merupakan artefak budaya Jawa yang mengambil dasar bentuk gunung. Nah, pada awalnya gunung dalam ajaran Hindu merujuk pada Gunung Meru atau Mahameru, ya, yaitu tempat tertinggi di Pulau Jawa yang dipercaya menjadi tempat tinggal para dewa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa gunung merupakan wujud dari tempat suci atau terhormat. Nah, maka pada candi merupakan tempat suci atau bangunan ibadah, ya, tempat yang digunakan sebagai ibadah atau dalam bahasa Jawa itu disebut sebagai sanggar pamuja. Sedangkan rumah joglo itu adalah rumah yang dikhususkan bagi para elit Jawa seperti lurah, bupati, pangeran dan sebagainya. Jadi khusus, ya. Sedangkan untuk masyarakat biasa itu adalah bentuk rumahnya itu limasan, jadi memanjang. Bentuk atapnya itu memanjang. Kemudian yang ketiga itu adalah kayon atau gunungan, merupakan perlengkapan wayang yang memimpin pertunjukan wayang kulit. Nah, jadi ada 5 fungsi kayon. Yang pertama itu pembuka dan penutup pertunjukan wayang kulit. Yang kedua itu adalah penanda pergantian babak dan pergantian irama gamelan. Yang ketiga itu sebagai penunjuk tempat. Nah, misalkan di menunjukkan tempat istana, terus kemudian tempat di hutan atau di samudra dan sebagainya, itu menggunakan kayon. Yang fungsi yang keempat itu sebagai penjelmaan atau representasi dari perwujudan alam, misalkan sebagai api, sebagai air, atau sebagai angin, atau sebagai batu, gunung dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang fungsi kelima itu adalah sebagai penguat suasana spiritual. Nah, adapun tumpeng itu pada dasarnya bukanlah bentuk karya seni dalam artinya seni rupa, ya, kan, ya. Ini memang artefak fungsional, ya. Sebagai apa? Ya, sebagai kalau dalam upacara itu sebagai seserahan, ya, sebagai persembahan. Gitu. Persembahan untuk siapa? Yang Maha Kuasa atau sebagai persembahan untuk yang dituju. Gitu. Nah, dalam hal ini sebagai bukti, ya, jadi tumpeng ini sebagai bukti bahwa gunung tidak hanya menjadi motif utama dalam seni, ya, seperti di rumah joglo ataupun kemudian di candi ataupun di kayon, itu tidak hanya di seni, tapi juga terdapat pada artefak budaya yang lainnya. Pada perkembangannya, ya, jadi terjadi pergeseran makna setelah Islam datang. Itu terjadi pergeseran makna, di mana semula itu kan makna gunung itu kan sebagai tempat suci, ya, tempat suci atau tempat terhormat. Tapi juga pergeseran makna ini terjadi pada artefak-artefak yang sifatnya umum, seperti candi yang ada di Candi Prambanan ini, ya, tidak terjadi pergeseran karena ini memang pada dasarnya adalah artefak yang dibentuk oleh agama Hindu. Karena agama Hindu sekarang yang masih ada, ya, ini maknanya tetap, ya, tidak bergeser. Tetapi pada artefak-artefak yang lain yang dapat terpengaruh oleh ajaran Islam, ini maknanya berubah, ya, seperti joglo, kemudian kayon atau gunungan ini, ataupun tumpeng ini kemudian maknanya bergeser, ya, bergeser. Nah, di mana makna tersebut diambil dari bentuk dasar dari gunung tersebut, ya. Yang disebut gunung itu kan menjulang ke atas, kemudian di bagian bawah itu kan lebar, ya. Yang menjulang ke atas, di bagian bawahnya lebar. Nah, ini memiliki makna, ya, bahwa ada hubungan antara manusia dengan manusia,
ya. Di sini di bagian bawah itu melambangkan hubungan manusia dengan manusia. Ya, namanya manusia itu kan ada di bawah, ya. Kita ada di bawah. Nah, di dalam ajaran Islam itu disebut sebagai hablum minanas, ya, hubungan antara manusia dengan manusia. Dan kemudian yang menjulang ini itu melambangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, ya, atau yang disebut sebagai hablum minallah. Ya. Nah, antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan itu harus dilaksanakan secara bersamaan. Jadi yang namanya gunung itu tidak gepeng, ya, tidak eh, tidak persegi di bawah, atau kemudian namanya gunung itu tidak menjulang ke atas saja tapi kecil di bawah, tidak, tapi sama. Jadi dari bawah itu membesar, ya, dari bawah itu besar, kemudian semakin ke atas semakin runcing gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya kebersamaan ini atau keutuhan ini menunjukkan sebagai tercapainya ketentraman dan kesempurnaan, ya. Nilai filosofinya adalah ketentraman dan kesempurnaan, ya. Ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, ya, kehidupan antar sesama manusia atau sesama makhluk hidup, ya, kalau secara umum. Dan kemudian kesempurnaan untuk menuju ya pada yang maha kuasa. Oke. Selanjutnya contoh dari filosofi bentuk Garuda dalam seni rupa. Ya, di sini ada 4 artefak juga yang saya contohkan. Yang pertama itu Garuda yang menjadi tunggangan Wisnu. Kemudian yang kedua itu ada gurdo, motif gurdo pada batik semen. Yang ketiga itu adalah motif Garuda yang disebut sebagai Garuda Mungkur sebagai gelapan. Gelapan itu adalah ikat rambut pada tokoh atau karakter wayang. Disebut mungkur itu karena wajahnya atau menghadapnya itu membelakangi dari wajah si tokoh. Di sini saya contohkan adalah Bima, ya, karakter Bima. Dia menggunakan ketika dia menjadi Jagala Abilawa, ya, dia menggunakan ikat rambut Garuda Mungkur, ya. Garuda Mungkur. Nah, terus artefak yang keempat itu artefak nasional, ya, artefak bangsa Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, Garuda merupakan makhluk mitologi berupa seekor burung, ya. Jadi nama Garuda itu adalah nama, bukan jenis burung, ya. Kalau jenis burungnya adalah elang. Kita lebih familiar dengan elang. Kalau di Jawa, di Garuda Pancasila ini lebih merujuk pada elang Jawa. Garuda itu adalah nama tokoh berupa seekor burung, ya, seekor burung besar. Pada tokoh aslinya itu dia memiliki tangan dan kemudian juga memiliki sayap juga. Kakinya seperti kaki burung seperti biasa. Nah, dalam ajaran Hindu, ya, Garuda merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu. Oleh sebab itu, burung Garuda sering disimbolkan sebagai dunia atas atau sesuatu yang luhur, ya, karena Dewa Wisnu adalah dewa yang bijaksana, ya, menjaga ketentraman atau keseimbangan alam, ya. Karena menjadi kendaraan Dewa Wisnu, Garuda juga memiliki ilmu dan kesaktian yang tinggi. Oleh sebab itu, Garuda juga disimbolkan sebagai sumber kekuatan. Nah, dalam hal ini muncul dalam gelapan ini, ya. Nah, atau ikat rambut ini. Nah, ini kesaktiannya atau kemampuannya adalah menangkal mara bahaya yang datangnya dari arah belakang. Makanya dia menghadap ke belakang, gitu, ya. Kemudian dalam ajaran Islam dan Jawa, ya, burung Garuda menyimbolkan atas unsur kosmologi, yaitu angin atau udara, yang merujuk pada nafsu mutmainah. Nah, nafsu mutmainah itu nafsu apa? Yaitu nafsu yang menimbulkan rasa ingin berbuat kebaikan. Jadi berbuat baik itu juga disebut sebagai nafsu juga. Karakter burung Garuda merepresentasikan atas simbol kekuatan dan spiritual, jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan penggunaan karakter burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Jadi penggunaan
karakter Garuda itu memperkuat bahwa Garuda selain sebagai makhluk mitologis di bangsa Nusantara ini, ternyata Garuda ini juga memiliki nilai filosofis yang diakui oleh bangsa Indonesia. Kemudian dimunculkan sebagai lambang negara. Meskipun ada persamaan dengan lambang negaranya negara Thailand ya, tetapi negara Thailand itu dia merujuk pada karakter Garuda yang asli, di mana memiliki tangan, kemudian juga memiliki sayap dan juga memiliki kaki. Ya. Sedangkan di bangsa Indonesia ini juga ada pengaruh dari Islam, bahwa namanya Garuda ya burung Garuda, sehingga dia merepresentasikan sebagai burung ya, burung yang diambil dari elang Jawa. Gitu ya. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga ya, filosofi bentuk pohon hayat dalam seni rupa. Jadi pohon hayat itu adalah pohon kehidupan yang bisa kita temui di berbagai kebudayaan. Tidak hanya di Nusantara, bahkan di luar negeri. Misalkan di daerah Romawi itu ada disebut sebagai Yggdrasil. Kemudian di bangsa Yahudi itu ada yang disebut sebagai Kabbalah. Kemudian di Jepang itu adalah Divine Tree. Jadi sama pada dasarnya, bukan sama, tetapi hampir semua bangsa itu memiliki karakter pohon hayat. Nah, di Nusantara juga tersebar berbagai motif pohon hayat. Nah, di sini ada empat contoh yang saya paparkan. Yang pertama yang bagian kiri ini adalah pohon hayat yang terdapat pada relief di Candi Prambanan. Nah, pohon hayat yang ada di Candi Prambanan itu biasa disebut sebagai Kalpataru. Nah, nama Kalpataru kemudian menjadi nama untuk penghargaan pelestarian lingkungan hidup. Nah, di Candi Prambanan pun ini hanya adalah salah satu motif. Jadi ada beberapa bentuk motif lainnya. Jadi formasinya itu ada berbeda-beda ya di Candi Prambanan. Nah, yang saya contohkan ini adalah pohon hayat yang memiliki formasi ada pohon, ada sebuah batang pohon, kemudian dinaungi oleh sebuah payung yang dijaga oleh sepasang burung, ya, yang di bagian bawah itu dijaga oleh sepasang makhluk mitologis yang berbadan manusia, tetapi badannya itu gabungan antara manusia dan burung, kepalanya manusia, ya, badannya itu gabungan antara badan manusia dan badan burung, bersayap dan kemudian berkaki burung yang disebut sebagai kinara dan kinari. Ini konon katanya makhluk mitologis yang menjaga, yang menghuni surga. Gitu. Artinya ini pohon hayat itu adalah pohon surga. Ya. Kemudian pohon hayat yang terdapat pada batik, ya, motif batik ini. Ya, khususnya pada motif batik semen. Semen itu dari kata semi. Semi itu adalah tumbuh, ya. Maka pohon hayat itu adalah motif utama pada batik semen. Ya. Kemudian yang ketiga itu pohon ara. Pohon ara itu adalah pohon hayat yang terdapat pada kain tapis Lampung, ya. Namanya pohon ara. Ini juga muncul pada pecahan Rp25 pada masa lalu, ya. Pecahan Rp25. Kemudian yang keempat itu adalah pohon tengkorak yang terdapat pada kain songket Sunda. Nah, dalam ajaran Hindu, pohon hayat merupakan simbol hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk penghuni dunia atas. Jadi perlu diketahui pada persebaran ajaran ini, ajaran Hindu khususnya itu menggunakan simbol-simbol. Ya, khususnya ini salah satunya adalah pohon, ya, pohon hayat. Gitu. Nah, memang pohon hayat itu sebagai simbol apa? Yaitu untuk menandai adanya hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk penghuni dunia atas. Nah, dunia atas itu bisa dewa dan kemudian sampai ke Tuhan. Gitu.
Nah, penggambaran simbol hubungan sakral ini hampir dijumpai pada artefak di berbagai kebudayaan Nusantara dengan berbagai bentuk dan variasinya, seperti yang saya kemukakan di awal, gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar atau di WhatsApp group, atau kemudian kalian ingin mengetahui lebih lanjut penjelasan-penjelasan yang kurang dipahami atau butuh penjelasan lebih lanjut, uh, bisa kalian sampaikan di kolom komentar ataupun di WhatsApp group. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata ataupun kemudian ada suara-suara yang tidak nyaman di pendengaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.